Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Prasetyo dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan sebuah presentasi yang bertema diet pada gangguan sistem pencernaan. Dan kami beranggotakan beberapa anak dan ini adalah nama anggota dari kelompok kami. Sistem saluran pencernaan adalah saluran yang berfungsi untuk mencerna makanan, mengabsorpsi zat-zat gizi, mengekskresi sisa-sisa pencernaan. Saluran cerna terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Gangguan pencernaan dan absorpsi terjadi pada proses menelan, mengosongkan lambung, absorpsi zat-zat gizi, dan proses buang air besar atau defekasi. Gangguan ini terjadi antara lain karena infeksi atau peradangan, gangguan motilitas, perdarahan atau hematemesis melena, kondisi saluran pasca bedah, dan tumor atau kanker. Penyakit-penyakit saluran cerna antara lain stenosis esofagus, hematemesis melena, gangguan gastritis akut atau kronik, ulcus pepticum, sindroma dumping, diare, konstipasi, dan hemoroid. Manifestasi pada pasien terjadi antara lain dispepsia, disfagia, diare, konstipasi, hematemesis melena, dan hematopkesia. Penyakit saluran cerna dibagi atas dua kelompok, yaitu 1. Penyakit saluran cerna atas, 2. Penyakit saluran cerna bawah. Ini saya akan membahas mengenai diet pada gangguan sistem pencernaan. Dalam Kamus Gizi Pelengkap Kesehatan tahun 2009, diet memiliki arti pengatur pola makanan dan minuman yang dilarang, dibatasi jumlahnya, dimodifikasi atau diperbolehkan dengan jumlah tertentu untuk tujuan terapi penyakit yang dideritanya, kesehatan ataupun penurunan berat badan. Sehingga dapat diartikan diet saluran cerna adalah diet yang dilakukan pada gangguan sistem pencernaan. Tujuan dari diet saluran cerna adalah untuk mengistirahatkan atau meringankan lambung dan usus, mensekresi asam lambung dan inflamasi. Gangguan pencernaan dan absorpsi terjadi pada proses menelan, mengosongkan lambung, absorpsi zat-zat gizi, dan proses buang air besar atau defekasi. Gangguan ini terjadi antara lain karena infeksi atau peradangan, gangguan motilitas, perdarahan atau hematemesis melena, kondisi saluran pasca bedah, dan tumor atau kanker. Nah, kita akan masuk pada materi yaitu macam-macam gangguan sistem pencernaan. Ada beberapa macam-macam gangguan sistem pencernaan seperti 1. Flatulensi. Flatulensi sendiri sering disebut sebagai perut kembung. Flatulensi ini mempunyai arti yaitu meningkatnya jumlah gas dalam saluran pencernaan. Flatulensi ini disebabkan oleh adanya udara atau gas yang ikut masuk dalam saluran pencernaan. Flatulensi ini biasanya menyebabkan pada manusia itu seperti nyeri perut, kemudian kembung, kemudian sendawa, dan banyak kentut. Yang kedua yaitu diare. Diare merupakan feses terlalu cair yang dikeluarkan oleh tubuh akibat penyerapan zat-zat makanan yang tidak sempurna dalam saluran pencernaan. Diare disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor diare yaitu 1. Infeksi bakteri, virus, atau parasit. Yang kedua yaitu infeksi terhadap makanan atau obat-obatan tertentu. Yang ketiga yaitu pemanis buatan. Yang keempat, infeksi oleh bakteri atau virus yang menyertai penyakit. Nah,
Di sini yang dimaksud dengan menyertai penyakit itu seperti infeksi telinga, kemudian infeksi tenggorokan, kemudian malaria. Saat diare terjadi, diet yang dapat dilakukan adalah dengan pengaturan makanan secara umum, yaitu dengan cara pemenuhan cairan yang cukup. Dan juga jangan lupa ini, hindari makan makanan yang berserat. Nah, makan makanan yang berserat yang harus dihindari ini seperti agar-agar, kemudian sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena kalau memakan makanan yang berserat hanya dapat memperpanjang masa diare. Dan makan makanan yang berserat ini hanya dapat dikonsumsi oleh penderita yang susah buang air besar. C. Gastristis. Gastristis adalah peradangan lokal atau penyebaran pada mukosa lambung yang berkembang bila mekanisme protektif mukosa dipenuhi dengan bakteri atau bahan iritan lain. Diet pada penderita gastristis adalah diet lambung. Prinsip pada penyakit lambung bersifat ad libitum, yang artinya adalah bahwa diet lambung dilaksanakan berdasarkan kehendak pasien. Makanan pada diet lambung harus mudah dicerna dan mengandung serat makanan yang halus. Makanan tidak boleh mengandung bahan yang merangsang, menimbulkan gas, bersifat asam, mengandung minyak atau lemak secara berlebihan, dan yang bersifat melekat. Selain itu, makanan tidak boleh terlalu panas atau dingin. Beberapa makanan yang berpotensi menyebabkan gastristis antara lain yaitu garam, alkohol, rokok, kafein yang dapat ditemukan dalam kopi, teh hitam, teh hijau, beberapa minuman ringan seperti soft drink, dan coklat. D. Tifoid atau tipes. Penyebab dari demam tifoid adalah kuman Salmonella, Salmonella paratyphi, yang masuk ke tubuh manusia melalui makanan. Sebagian kuman dimusnahkan di dalam lambung, sebagian lagi lolos masuk ke dalam usus dan berkembang biak. Kuman kemudian akan menembus epitel dan ke lamina propria. Di lamina propria, kuman akan didofagositosis dan berkembang biak dalam makrofag. Pendarahan saluran cerna dapat terjadi akibat erosi pembuluh darah sekitar plaque Peyeri yang mengalami nekrosis. Terjadi problem gizi bagi penderita tifus atau gejala tifus karena otot kehilangan protein sebanyak 250 sampai 500 gram dari jaringan otot setiap harinya. Cadangan glikogen secara cepat menipis dan keseimbangan cairan terganggu. Penyerapan nutrisi mengalami gangguan akibat fraktus gastrointestinal, mengalami inflamasi atau iritasi atau diare dalam jangka waktu lama. Luka pada intestimun yang parah pada sakit yang berkepanjangan dapat menyebabkan pendarahan, bahkan perforasi usus. Diet untuk penderita tifoid adalah dilakukan beberapa pantangan makanan. Makanan yang dianjurkan adalah 1. Jus, sup,
makanan berkuah atau air mineral lebih dari 2,5 liter per hari. Susu atau produk-produk turunannya. Makanan dengan nilai protein tinggi seperti telur, daging yang sudah dihaluskan, ikan, unggas, keju, dan lain-lain. Makanan halus dengan kadar gula tinggi seperti madu, selai, permen atau gula, agar-agar, cincau, kolang-kaling, nata de coco, rumput laut, dan lain-lain. Makanan yang mengandung serat rendah, buah-buahan matang, kentang, dan lain-lain agar motilitas usus berkurang. Sayuran dengan serat halus seperti daun bayam, labu siam, lobak, pare, terong, wortel, dan lain-lain. Sedangkan makan yang tidak dianjurkan adalah sebagai berikut. 1. Makanan yang memiliki rasa kuat seperti bawang putih, bawang merah, makanan yang dibakar. 2. Makanan yang mengandung senyawa mengiritasi seperti bumbu yang terlalu tajam, cabai, sambal, dodol, dan cuka. Makanan yang melekat yaitu ketan. 4. Makanan yang menimbulkan gas seperti nangka, durian, nanas, kembang kol, dan lain-lain. 5. Makanan yang mengandung serat tinggi atau non-soluble dietary seperti kangkung, batang bayam, daun pepaya, ketela, biji-bijian seperti jagung, beras merah tumbuk, dan lain-lain. 6. Pasien tipus atau gejala tipus tidak harus makan bubur. Sebenarnya bubur tidak terlalu baik untuk pasien, mengingat kalori dalam bubur hanya 1/5 kalori nasi. Macam diet pada saluran pencernaan. Yang pertama yaitu diet disfagia. Disfagia adalah kesulitan menelan karena adanya gangguan aliran makanan pada saluran cerna. Tujuan dari diet disfagia ini yang pertama, menurunkan risiko aspirasi akibat masuknya makanan ke dalam saluran pernafasan. Yang kedua, mencegah dan mengoreksi defisiensi zat gizi dan cairan. Syarat diet disfagia adalah yang pertama, cukup energi, protein, dan zat gizi lainnya. Yang kedua, mudah dicerna, porsi makanan kecil dan sering diberikan. Yang ketiga, yaitu cukup cairan. 2. Diet pasca hematemesis melena, suatu keadaan muntah dan buang air besar berupa darah akibat luka pada saluran cerna. Tujuan dari diet ini yang pertama, memberikan makanan secukupnya yang memungkinkan istirahat pada saluran cerna. Yang kedua, mengusahakan gizi sebaik mungkin. Syarat diet hematemesis melena, yaitu yang pertama tidak merangsang saluran cerna dan yang kedua tidak meninggalkan sisa. Diet ini diberikan jika pendarahan pada lambung atau duodenum sudah tidak ada. Yang ketiga, diet penyakit lambung. Penyakit lambung atau gastrointestinal meliputi gastritis akut dan kronis, ulkus peptikum, pasca operasi lambung yang sering diikuti dengan dumping sindrom dan kanker lambung. Tujuan diet ini yaitu memberikan makan dan cairan secukupnya yang tidak memberatkan lambung. Syarat diet penyakit lambung. Yang pertama, mudah dicerna, porsi kecil dan sering diberikan. Energi dan protein cukup. Lemak rendah serat, cairan cukup terutama bila ada muntah. Macam diet dan indikasi pemberian. Yang pertama, diet lambu 1. Diet lambu 1 diberikan pada pasien gastritis akut, ulkus peptikum, pasca pendarahan, dan tifus abdominalis berat. Diet lambung 2. Diet lambung 2 diberikan sebagai perpindahan dari diet lambung 1 kepada pasien dengan ulkus peptikum atau gastritis kronis dan tifus abdominalis ringan. Yang selanjutnya, diet lambung 3. Diet lambung 3 adalah sebagai perpindahan dari diet lambung 2 pada pasien dengan ulkus peptikum, gastritis kronis, atau tifus abdominalis yang hampir sembuh. Selanjutnya yang keempat, diet saluran cerna bawah.
Ada beberapa macam diet saluran cerna bawah, di antaranya yang pertama, diet penyakit usus inflamatorik. Penyakit usus inflamatorik adalah peradangan terutama pada ileum dan usus besar, dengan gejala diare disertai darah lendir dan nyeri abdomen. Tujuan diet penyakit usus inflamasi usus adalah memperbaiki ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kedua, mengganti kehilangan zat gizi dan memperbaiki status gizi kurang. Yang ketiga, mencegah iritasi dan inflamasi lebih lanjut. Syarat diet penyakit inflamasi usus adalah pada fase akut akan dipuaskan dan diberikan makanan secara parenteral saja. Bila fase akut teratasi, pasien diberi makanan secara bertahap, mulai dari bentuk cair, kemudian menjadi diet sisa rendah dan serat rendah. Bila gejala hilang, pasien bisa diberikan makanan seperti biasanya. Cukup cairan dan elektrolit, menghindari makanan yang menimbulkan gas. Selanjutnya yang kedua adalah diet penyakit divertikulosis. Divertikulosis adalah adanya kantong-kantong kecil yang terbentuk pada dinding kolon yang terjadi akibat tekanan intrakolon yang tinggi pada konstipasi kronik. Tujuan diet penyakit divertikulosis yakni meningkatkan volume dan konsistensi feses, menurunkan tekanan intraluminal, mencegah infeksi. Syarat diet penyakit divertikulosis adalah kebutuhan energi dan zat-zat gizi normal, cairan tinggi yaitu 2-2,5 liter sehari, serat tinggi. Yang ketiga, diet penyakit divertikulitis. Divertikulitis terjadi bila penumpukan sisa makanan pada divertikular menyebabkan peradangan. Tujuan diet penyakit divertikulitis yaitu mengistirahatkan usus untuk mencegah perforasi, mencegah akibat laksatif dari makanan berserat tinggi. Syarat diet penyakit divertikulitis yaitu mengusahakan asupan energi dan zat-zat gizi cukup sesuai dengan batasan diet yang ditetapkan. Bila ada pendarahan, dimulai dengan makanan cair jenih. Makanan diberikan secara bertahap mulai dari diet serat rendah ke 1 ke sisa rendah 2 dengan konsistensi yang sesuai. Hindari makanan yang banyak mengandung biji-bijian kecil seperti tomat, jambu biji, stroberi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, diet penyakit lambung. Penyakit lambung atau gastrointestinal meliputi gastritis akut atau kronis, ulcus pepticum, pasca operasi lambung yang sering diikuti dengan dumping syndrome, dan kanker lambung. Tujuan dari diet pada pasien penyakit lambung adalah memberikan makan dan cairan yang secukupnya, yang tidak memberatkan lambung, serta mencegah dan menetralkan sekresi asam lambung yang berlebihan. Syarat diet penyakit lambung: yang pertama, mudah dicerna, diberikan dalam porsi yang kecil namun sering. Yang kedua, energi dan protein diberikan secukupnya sesuai dengan kemampuan pasien untuk menerimanya. Yang ketiga, rendah lemak, yaitu 10-15% dari kebutuhan energi total diberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, rendah serat, terutama serat yang tidak larut air diberikan secara bertahap. Yang kelima, memberikan cairan yang cukup, terutama apabila pasien mengalami muntah. Yang keenam, tidak mengandung bahan makanan atau bumbu yang tajam, baik secara termis, mekanis, maupun kimia. Yang ketujuh, rendah laktosa. Apabila ada gejala intoleransi laktosa, tidak dianjurkan untuk minum susu terlalu banyak. Yang kedelapan, makan secara perlahan di tempat atau di lingkungan yang tenang dan nyaman. Yang kesembilan, ini yang terakhir, pada fase akut dapat diberikan makan secara parenteral selama 24-48 jam untuk memberi istirahat pada lambung. Macam diet penyakit lambung dan indikasi pemberiannya. Diet penyakit lambung diberikan kepada pasien dengan gastritis, ulcus pepticum, tifus abdominalis, dan pasca bedah saluran cerna atas. Yang pertama, diet lambung 1. Diet lambung 1 diberikan kepada pasien dengan gastritis akut, ulcus pepticum,
pasca pendarahan, dan tifus abdominalis berat. Selanjutnya, diet lambung 2. Diet lambung 2 diberikan sebagai perpindahan dari diet lambung 1 kepada pasien dengan ulkus peptikum, gastritis kronis, dan tifus abdominalis ringan. Selanjutnya yang ketiga adalah diet lambung 3. Diet lambung 3 diberikan sebagai perpindahan dari diet lambung 2. Diberikan kepada pasien dengan ulkus peptikum, gastritis kronis, dan kepada pasien tifus abdominalis yang sudah hampir sembuh. Selanjutnya diet saluran cerna bawah. Ada beberapa macam diet saluran cerna bawah, diantaranya yang pertama diet penyakit usus inflamatori. Penyakit usus inflamatori adalah peradangan terutama pada ilium dan usus besar dengan gejala diare disertai darah, lendir, nyeri abdomen, berat badan berkurang, nafsu makan berkurang, demam, dan kemungkinan terjadi adanya lemak dalam feses. Tujuan dari diet penyakit inflamasi usus adalah yang pertama, memperbaiki ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kedua, mengganti zat gizi yang hilang dan memperbaiki status gizi yang kurang. Yang ketiga, mencegah agar inflamasi dan iritasi tidak berkelanjutan. Yang keempat, mengistirahatkan usus pada masa akut. Syarat diet penyakit inflamasi usus yakni yang pertama, pada fase akut dipuasakan dan diberi makanan secara parental saja. Yang kedua, bila fase akut sudah teratasi, pasien diberi makanan secara bertahap mulai dari yang berbentuk cair, kemudian meningkat menjadi diet sisa rendah dan serat rendah. Yang ketiga, bila gejala hilang, bisa diberikan makanan seperti biasa. Yang keempat, kebutuhan energi, yaitu energi tinggi dan protein tinggi rendah atau bebas laktosa dan mengandung asam lemak rantai sedang dapat diberikan karena sering terjadi intoleransi laktosa dan malabsorpsi lemak. Yang kelima, cukup cairan dan elektrolit. Yang keenam, menghindari makanan yang dapat menimbulkan gas. Yang ketujuh, sisa rendah dan secara bertahap kembali ke makanan biasa. Jenis diet dan indikasi pemberian sesuai dengan gejala penyakit yang timbul. Yang selanjutnya nomor 2, diet penyakit divertikulosis. Divertikulosis adalah adanya kantong-kantong kecil yang terbentuk pada dinding kolon yang terjadi akibat tekanan intrakolon yang tinggi pada konstipasi kronik. Tujuan diet penyakit divertikulosis yakni pertama, meningkatkan volume dan konsistensi feses, kemudian menurunkan tekanan intraluminal, dan yang terakhir untuk mencegah infeksi. Syarat diet penyakit divertikulosis. Yang pertama, kebutuhan energi dan zat gizi normal. Yang kedua, pemenuhan cairan tinggi, yakni 2-2,5 liter per hari. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang memiliki serat tinggi. Selanjutnya nomor 3 adalah diet penyakit divertikulitis. Divertikulitis terjadi bila penumpukan sisa makanan pada divertikular menyebabkan peradangan. Tujuan dari diet penyakit divertikulitis yakni yang pertama, mengistirahatkan usus untuk mencegah perforasi. Yang kedua, mencegah akibat laksatif dari makanan berserat tinggi. Syarat diet penyakit divertikulitis diantaranya yang pertama, mengusahakan asupan energi dan zat-zat gizi cukup sesuai dengan batasan diet yang telah ditetapkan. Yang kedua, bila ada perdarahan, dimulai dengan makan cair jernih. Yang ketiga, makanan diberikan secara bertahap, mulai dari diet sisa rendah 1 ke diet sisa rendah 2 dengan konsistensi yang sesuai. Yang keempat, hindari makanan yang banyak mengandung biji-bijian kecil seperti tomat, jambu biji, stroberi yang dapat menumpuk di dalam divertikular. Yang kelima, bila perlu diberikan makanan enteral rendah atau bebas laktosa.
Yang keenam, untuk mencegah konstipasi, minum minimal 8 gelas per hari. Yang berikutnya adalah makanan yang sebaiknya dikonsumsi dan dihindari. Adapun beberapa makanan yang sebaiknya dikonsumsi dan dihindari oleh penderita gangguan sistem pencernaan. Antara lain, yang pertama, pada diet saluran pencernaan, kebutuhan kalori, karbohidrat, protein, lemak yang cukup sesuai kebutuhan. Yang kedua, konsumsi makanan yang mudah dicerna, makanan lunak, sering atau cair tergantung pada kondisi penderita atau pasien. Yang ketiga, PKTS, porsi kecil tapi sering, biasanya 3 kali makan utama dan 2 atau 3 kali selingan. Yang keempat, jika terjadi pendarahan, maka pasca pendarahan sebaiknya konsumsi makanan cair jernih, air jeruk atau kaldu jernih selama 1-2 hari per 2-3 jam sekali. Yang kelima, usahakan makan makanan rendah serat atau rendah sisa agar hanya sedikit meninggalkan residu pada usus, sehingga kerja usus menjadi lebih ringan. Ini sangat disarankan untuk mereka yang mengalami gangguan pada lambung dan usus, seperti pada penyakit tifus, hematemesis, melena, muntah berdarah, peradangan usus, gastritis akut atau kronis, ulkus peptikum, dan sebaiknya juga mengonsumsi makanan rendah lemak, terutama hindari lemak jenuh tinggi. Yang keenam, rendah laktosa untuk mereka yang laktosa intoleran. Yang ketujuh, untuk mereka yang mengalami penyakit diverticulosis, penyakit yang disebabkan konstipasi kronik, dianjurkan makan makanan serat tinggi dan cairan tinggi. Yang kedelapan, rendah lemak. Sangat tidak dianjurkan, terutama untuk mereka yang mengalami gangguan lambung, untuk makan makanan tinggi lemak jenuh seperti santan, kuah berminyak, junk food, jeroan, dan lain-lain. Makanan tinggi lemak akan membuat beban kerja lambung dan juga usus menjadi meningkat. Yang kesembilan, jika berkaca dari pengalaman pribadi, saya pernah mengalami sakit emah dan tifus. Dokter menyarankan saya agar makan makanan lunak atau lembek, seperti nasi yang dibuat tim atau nasi biasa dengan kuah sayur. Untuk lauknya dapat berupa tempe atau tahu kecap atau daging ayam yang dicincang kecil-kecil sehingga mudah dicerna. Juga telur orak-arik, stup wortel atau bayam, sayur bening bayam. Sangat tidak dianjurkan makan makanan yang digoreng atau deep freeze atau yang bersantan. Faktor yang mempengaruhi diet. Yang pertama adalah jenis kelamin. Perilaku diet menjadi lebih umum di antara anak perempuan ketimbang laki-laki. Berdasarkan hasil penelitian dari Ferencvac dan Mais Papalia tahun 2008, pada usia 15 tahun, lebih dari setengah remaja perempuan di 16 negara melakukan diet atau berpikir mereka harus melakukan hal tersebut. Karena pada umumnya, perempuan memiliki lemak tubuh yang lebih banyak dibanding laki-laki. Faktor yang kedua adalah status berat badan. Menurut Dwyer tahun 1997 mengatakan bahwa orang yang memiliki berat badan lebih perhatian terhadap berat badan daripada orang yang lebih ringan. Dan yang ketiga adalah kelas sosial. Perilaku diet dan perhatian terhadap berat badan cenderung terjadi pada orang yang kelas sosialnya tinggi daripada rendah. Menurut Dwyer tahun 1997, dampak yang ditimbulkan dari perilaku diet. Menurut Hawkes tahun 2008, perilaku diet dapat menimbulkan dampak bagi seseorang, yaitu yang pertama adalah dampak biologis. Peneliti mengatakan bahwa diet akan meningkatkan level sistematik kortisol. Kortisol merupakan pertanda dari timbulnya stres, yang merupakan prediktor terhadap level rasa lapar, dan hal ini merupakan faktor yang berisiko terhadap timbulnya tulang yang rapuh. Yang kedua adalah dampak psikologis. Individu yang melakukan diet biasanya akan lebih depresi dan emosional daripada individu yang tidak melakukan diet, dan akan mengalami kecemasan, serta kurangnya penyesuaian diri yang baik terhadap area sosialisasi, kematangan, tanggung jawab, dan struktur nilai intrapersonal. Nah, itulah hasil dari
presentasi kelompok 3 tentang diet pada gangguan sistem pencernaan. Bila kalian kurang paham atau belum mengerti, bisa tanyakan pada kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.